Yuk. Yang pertama adalah latar belakang. Hemostatis adalah proses alami tubuh untuk menghentikan perdarahan dan mempertahankan keseimbangan Yang pertama adalah latar belakang. Hemostatis adalah proses alami tubuh untuk menghentikan perdarahan dan mempertahankan keseimbangan koagulasi. Dalam dunia medis, pemahaman hemostatis penting untuk pencegahan dan penanganan perdarahan. Diperlukan panduan guideline agar tata laksana hemostatis dilakukan secara standar, efektif, dan aman. Secara akademik, guideline ini menjadi referensi penting dalam pembelajaran farmasi, perawatan, dan kedokteran. Selanjutnya ada tujuan. 1. Menjelaskan konsep dasar hemostatis dan hemostatik. Kedua, menguraikan guideline internasional utama terkait hemostatik. Ketiga, menjelaskan adaptasi guideline nasional Indonesia. Keempat, menyajikan perbandingan antara guideline nasional dan internasional. Pertama ada hemostatik. Hemostatik adalah zat, obat, atau prosedur yang membantu menghentikan perdarahan, berperan dalam tahap koagulasi, pembentukan pembekuan darah, dan stabilisasi luka. Dalam konteks farmasi dan kedokteran, obat hemostatik digunakan untuk kondisi perdarahan ringan hingga berat. Selanjutnya, presentator kedua akan dijelaskan oleh Cumilan. Untuk tujuan guideline hemostatik yaitu untuk menstandarkan tata laksana perdarahan dan gangguan koagulasi. Yang kedua, menjamin terapi yang aman, efektif, dan berbasis bukti ilmiah. Selanjutnya, memberikan acuan klinis dan akademik bagi tenaga kesehatan, serta memperkuat koordinasi antar profesi dalam menentukan pasien perdarahan. Next, guideline internasional terdapat untuk lembaga ISTH atau International Society of Thrombosis and Hemostasis, fokus pada gangguan hemostatis dan hemofilia dengan menggunakan metode Gray. Untuk ASH atau American Society of Hematology (MVD) atau hemofilia, ini tuh berkolaborasi dengan ISTH dan UFH. Untuk European Trauma Guideline tahun 2023, ini berfokus pada pendarahan atau traumatik. Versi terbarunya tahun 2023. Untuk GIN, Guidelines International Network, berfokus pada standar global pembuatan guideline. Fokusnya pada transparansi dan bukti. Selanjutnya, yang tadi ya, untuk European Trauma Guidelines pada tahun 2023, fokusnya pada kontrol cepat sumber pendarahan, pemberian asam tranexamat dalam 3 jam pertama, transfusi darah oleh hasil lab, TT, APTT, fibrinogen, dan trombosit, serta implementasi lokal harus menyesuaikan fasilitas dan sumber daya. Selanjutnya, presentator ketiga akan disampaikan oleh Hafiz. Jadi belum ada pedoman nasional hemostatis yang terpublikasi resmi. Kemudian adaptasi dari guidelines dari ISTH, ASH, dan Eropa. Rujukan tambahannya yaitu pedoman transfusi darah PMI dan Kemenkes tahun 2020, protokol hemofilia di rumah sakit rujukan nasional. Disesuaikan dengan sumber daya rumah sakit dan ketersediaan produk darah. Dan komponen utamanya yaitu diagnosis cepat, TT, APPT, fibrinogen, trombosit, stabilisasi dan kontrol sumber darahan, terapi farmakologis, tranexamat, AVP, faktor koagulasi, transfusi darah selektif sesuai hasil laboratorium, dan juga pemantauan hasil dan audit klinis. Dan ada perbandingan internasional antara internasional dan nasional, yaitu dari aspek sumbernya ISTH internasional itu ISTH ASH Eropa, nasional adaptasi guideline global. Juga bukti ilmiahnya menurut internasional ada grade, reserve, update berkala, dan nasional ada berdasar guideline global. Aspek implementasi menurut internasional standarnya yaitu fasilitas tinggi dan nasional sesuai sumber daya lokal.
dan juga produk hemostatik internasional luas dan beragam dan juga nasional terbatas di beberapa rumah sakit. Selanjutnya, unit terakhir presentator keempat yaitu Dina. Baik, selanjutnya ada implementasi di fasilitas kesehatan, yaitu adaptasi guideline sesuai kondisi fasilitas, lalu pelatihan staf medis dan paramedis, dan audit berkala terhadap efektivitas protokol, dan selanjutnya kolaborasi antar profesi hematologi, farmasi, bedah, dan ICU. Lalu untuk kesimpulannya, guideline hemostatik penting untuk menstandarkan praktik medis dan pendidikan. Indonesia masih mengadaptasi guideline internasional dan diperlukan pedoman nasional berbasis bukti dan sumber daya lokal. Dan implementasi efektif memerlukan kerjasama lintas profesi. Terus untuk referensinya ada dari ISTH atau Clinical Practice Guidelines. Lalu ada SH Guidelines on WWD, terus ada European Guideline on Major Bleedings dan Kementerian Kesehatan RI, terus Guideline International Network atau GIN Standards. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Iya, silakan Winnie. Jika ingin bertanya Winnie. Oh, tidak jadi. Oke. Lanjut.